Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara mengganti air di akuarium ikan mas koki menggunakan sistem filtrasi box overflow ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita terapkan supaya box overflow ini bekerja dengan baik ya teman-teman ya, ketika kita sudah selesai ganti air dan airnya mengalir ke subfilter dan mengalir juga ke akuarium. Artinya sistemnya bekerja otomatis ya ketika kita hidupkan kembali pompanya. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan, karena kalau tidak teman-teman terapkan, ini yang terjadi adalah air tidak akan mengalir dari tank akuarium kita ke subfilternya teman-teman. Nah, kalau misalnya dari subfilter itu pasti akan mengalir ke akuarium karena dia disedot pakai pompa. Ini masalahnya adalah air tidak bisa mengalir dari akuarium ke subfilter kalau teman-teman tidak terapkan ini. Jadi yang saya maksud adalah ini teman-teman. Jadi ketika kita mau ganti air, ini saya jelaskan dari mau ganti air ya teman-teman ya. Mungkin ini teman-teman juga mengalami ya, bingung solusinya seperti apa. Jadi silakan simak video ini supaya teman-teman dapat tahu nih kalau seandainya terjadi kepada teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau ganti air akuarium ikan mas koki ataupun ikan hias lainnya yang pakai box overflow, pertama yang harus kita lakukan adalah mematikan pompa. Jadi kita cabut pompa, nanti otomatis air di chamber terakhir ini akan naik sedikit ya. Setelah itu kalian langsung tutup stop kerannya. Nah, stop keran ini ditutup ya, ditutup sampai benar-benar rapat teman-teman ya, sampai air tidak bisa turun lagi ya. Teman-teman bisa periksa di sini ya, di moncong mekanis ini, di lubang air masuk ke filter mekanis ini. Kalau sudah tidak mengalir lagi, artinya sudah tertutup rapat. Dipastikan sekali ya teman-teman ya. Kalau sudah pompa dimatikan, stop kerannya sudah ditutup, baru kalian kuras airnya ya. Kuras airnya kalau untuk saya itu manual teman-teman ya, pakai pipa lagi di sini, sedot, buang sampai segini nih teman-teman ya, sekitar 50%. Nah, kemudian setelah selesai nih, kita sudah pertama ya kita bersihkan mekanis dulu. Sudah dibersihkan mekanis, sudah kita pasang, kemudian baru kita buang airnya teman-teman ya. Buang airnya sekitar ya 50% misalnya ya, 50%. Kemudian kita isi kembali airnya. Nah, pengisian air ini kalau kalian isi di bawah ini teman-teman, di bawah selang yang putih ini, selang bening ini ya, selang apa namanya, kalau orang bilangnya ini selang napas atau selang vakumnya. Kalau kalian isi air tank kalian di bawah selang bening ini, yaitu otomatis pemipaan atau box overflow ini tidak akan bekerja normal teman-teman ya, tidak akan mengalir ke bawah. Kenapa demikian? Biasanya ya penghobi itu dia colok pompa dulu, colok pompa, hidupkan mushroom ya. Nah, di sini tidak diperhatikan ya, di sini tidak diperhatikan, airnya belum menutup bagian permukaan ini teman-teman. Nah, jadi ininya sudah kita buka ya, kerannya sudah kita buka, artinya air akan plong jatuh dan tidak akan mengalir ke subfilternya. Nah, cara yang benar adalah ketika sudah dikuras air ya, sudah dikuras 50%, diisi kembali, isi lagi teman-teman, isi harus melebihi ini teman-teman, melebihi ini ya. Posisinya ini tertutup ya, agak kerendam seperti ini. Anggap saja jari saya ini selang yang bening ya, agar seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini pasti dia akan, udara tidak akan ada di sini kecuali ini bocor ya teman-teman ya. Pipa ini tidak kalian lem
bocor. Nah, kalau seperti ini teman-teman rendam, itu dipastikan overflow-nya akan bekerja dengan baik. Ya, sudah kalian isi airnya full sampai seperti ini tadi, selang yang bening ini terendam agak dalam. Kemudian baru teman-teman hidupkan pompa ya, hidupkan pompa. Baru sudah pompa hidup, kalian ya perbaikilah mushroomnya ya, sudah mekar mushroomnya. Sudah kerendam agak dalam ya, seperti inilah ya. Kan karena air dari sampilternya naik ke sini ya, naik ke atas. Jadi debit air di akuarium kita akan tinggi teman-teman. Kalau saya sudah ini lewat dari sabuknya ini ya. Nah, lewat dari sabuknya. Nah, kemudian seperti inilah ya, selang bening ini sudah terendam dalam. Baru kalian buka keran ini ya. Itu dipastikan otomatis airnya akan mengalir dari akuarium melewati box overflow ke sampilter, dan dari sampilternya ngalir ke atas ya. Disesuaikan ya, kalau kalian buka stop kerannya harus sesuai dengan pengaturannya. Kalau ini 3200 liter per jam, jangan melebihi, jangan lebih kurang, karena kalau kurang maka di chamber terakhir itu akan tekor. Kalau misalnya lebih ya, debit airnya akan lebih deras teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian isi air ya, kalian berpikir di sampilternya sudah banyak air ya. Nah, kemudian di sini kalian isi kurang dari, misalnya menggantung ya, selang bening ini menggantung seperti ini, menggantung tidak tersentuh air seperti ini, menggantung seperti ini. Kalian buka dulu stop keran ini, baru kalian hidupkan pompa. Itu dipastikan box overflow-nya tidak akan bekerja ya, tidak akan bekerja. Air mengalirnya sebentar, setelah itu tidak akan mengalir terus teman-teman. Nah, karena apa? Itu alasannya karena ini teman-teman. Di sini kan ada air nih teman-teman, seginilah ya air ya, mungkin di dalam ini, dalam box ini. Kemudian kalian buka stop keran, di sini udara tidak ada teman-teman, di sini tidak tervakum ya, udara tidak tervakum. Jadi udara masuk ke sini dan air di sini turun. Air yang ada di pipa ini dia tidak akan mendorong atau turun ke bawah. Nah, itulah ya penjelasan saya. Jadi kalau misalnya teman-teman ganti air, boleh sebenarnya pipa ini menggantung ya, seperti ini, tidak tersentuh air pada saat kalian ganti air ya, menggantung seperti ini. Tapi kalian hidupkan dulu pompanya, hidupkan pompa. Setelah pompa menyedot air dari sampilter ke akuarium, kemudian pipa ini sudah mulai kerendam seperti ini ya. Nah, itu kalian buka stop kerannya, itu otomatis juga mengalir airnya ya dari akuarium ke sampilter. Tapi kalau saran saya, lebih baik kalian lebihkan dulu airnya ya. Lebihkan airnya seperti ini. Ya, ini lebih aman ya. Seperti anggap saja ini selang bening itu jari saya. Ya. Jadi kalau kalian seperti itu lebih aman ya. Kalian hidupkan pompa, selangnya agak kerendam, kemudian baru kalian buka stop kerannya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu lebih aman. Kemudian kalau misalnya mati lampu, nah kalau mati lampu itu beda lagi teman-teman. Kalau mati lampu itu posisinya air lagi penuh di akuarium. Nah, kemudian air akan berkurang nih, pompa mati. Nah, air akan berkurang, nanti akan sebatas ini nih teman-teman di akuarium saya. Artinya segini nih akan berkurang air akuarium saya. Nah, itu dia bisa otomatis teman-teman. Dengan cara ini jangan diotak-atik pada saat mati lampu, biarkan saja seperti ini. Nanti pas lampu hidup, air dari sampilter ini kan akan penuh, akan disedot naik ke atas ya, naik ke atas. Sudah air itu menutup ya lubang vakum ini, otomatis dia akan deras airnya ya. Pada saat ini belum ketutup, air sudah mengalir tapi tidak begitu deras, tapi sudah tertutup seperti ini, kevakumannya sudah bekerja, itu air akan deras sekali turun ke sampilternya. Jadi saya ulangi kembali ya, supaya teman-teman bisa tahu ya. Mungkin kalian menduga
box overflow itu tidak bekerja, tapi kalian salah dalam settingannya. Jadi kalau mau ganti air, matikan pompa ya, baru kalian tutup ini stop keran ya, tutup, pastikan benar-benar rapat, tidak ada lagi air turun ya. Nah ini juga ya teman-teman, sebelum menggunakan stop keran, teman-teman periksa dulu ya stop kerannya rusak atau tidak. Ini kejadian dari teman saya ya, sudah diotak-atik ternyata stop kerannya yang rusak teman-teman ya, rusak, tidak menutup dengan sempurna teman-teman. Jadi permasalahannya ini, jadi sudah kalian matikan pompa, tutup stop keran, kalian kuras air, terserah kalian mau berapa, mau 20% atau 30% atau 50% ya, kecuali kalau kalian mau keringkan habis, itu pasti harus setting ulang teman-teman ya. Nah setting ulang dengan cara kalian pasang, sedot pakai selang bening ini air ya, manual pakai mulut sedot, kemudian air sudah ada sini baru kembalikan. Nah kalau seandainya ini pipa ini terangkat ya, tapi kalau kalian mau ganti air, matikan pompa, tutup stop keran, pastikan tidak lagi ada air yang turun, kuras 20-50%, kemudian isi kembali ya, isi kembali sampai menutupi selang bening ini ya, kerendam agak dalam, kemudian baru kalian hidupkan pompa. Sudah selang bening ini agak kerendam dalam, baru kalian buka stop keran ya, sesuai dengan settingan pompa kalian. Kalau seperti ini, standarnya seperti ini di sump filter, kalian buka seperti ini, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi kalau seperti itu perawatan ganti airnya itu dipastikan box overflow ya, pemipaan overflownya tidak berjalan dengan normal teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang bagaimana cara mengganti air akuarium ikan mas koki menggunakan sistem box overflow. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.